Syahdu Aisyah. Siapa itu? Silakan. Atau Bu siapa yang biasanya punya catatan waktu? Silakan. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengulang cerita Nabi Isa di surat Maryam ayat 34 sampai 38. Pada zaman itu Nabi Isa terkenal hebat, bisa menyembuhkan penyakit lepra dan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya tokoh-tokoh agama waktu itu bingung karena pengikutnya lama-lama habis ikut Nabi Isa. Terus akhirnya Nabi Isa difitnah, dibilang penyihir, padahal itu mukjizat dari Allah. Dan difitnah bisa melet orang ketika banyak yang tidak. Ketika banyak yang tidak ikut Nabi Isa, hanya tinggal 12 orang yang disebut Hawariyun oleh Nabi Isa. Akhirnya terakhir digrebek di rumah Magdalena di jamuan malam terakhir. Di rumah itu dikepung lagi, digrebek semua, disuruh pergi oleh Nabi Isa, temannya yang 12 itu. Akhirnya Nabi Isa sendiri. Dan ada Nabi satu yang pengkhianat pada waktu itu memang yang ngasih tahu tempatnya Nabi Isa, yaitu yang bernama Judas Kariot. Akhirnya Allah menyamarkan wajah Judas Kariot seperti Nabi Isa dan ditangkap lalu disalib. Dari 11 yang setia teman Nabi Isa akhirnya menyebar kemana-mana, menyebarkan ajaran Nabi Isa. Tapi akhirnya setelah berdakwah bertahun-tahun, 11 orang teman Nabi Isa itu tetap tertangkap dan dibunuh dengan sadis oleh orang Yahudi dan Nasrani. Generasi kedua masih baik, tapi setelah generasi ketiga sudah mulai menyimpang kepercayaannya. Kemudian akhirnya mereka berselisih, ada yang masih setia, seperti sekarang ini mengikuti ajaran Nabi Isa, dan ada yang lain kayak sekarang ini ada Kristen, ada Islam. Mungkin itu Gus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Titik sorot yang bagus dari bagaimana periodisasi para nabi, para rasul, terutama murid-muridnya Nabi Isa. Sebenarnya muridnya Nabi Isa itu yang berkembang ya ke seluruh penjuru itu banyak ya. Artinya yang berkembang dan menyebarkan agama Nasrani yang asli itu berkembang ke banyak negeri. Nah, tetapi waktu itu memang suasananya tidak memungkinkan. Sebenarnya kerajaan Romawi sendiri tidak terlalu open sama mereka karena memang secara kekuatan kalkulasinya ya masih lemah lah, tidak masuk hitungan lah. Tetapi sebenarnya yang paling reseh dan paling cerewet itu para rabi-rabi Yahudi. Mereka ini yang paling getol untuk memprovokasi pasukan Romawi agar membunuh Nabi, murid-muridnya. Dia khawatir ceruk atau kue kenyamanan mereka itu tersaingi. Itu. Jadi sejak dulu memang para tokoh agama itu yang selalu menjadi penentang Nabi Rasul. Apalagi setelah ratusan tahun ya kemudian penyelewengannya sampai menuhankan Nabi Isa itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Terima kasih atas murojaahnya. Silakan dilanjut dulu lain. Silakan. Ayo monggo. Waktunya saya dengerin ini. Monggo. Silakan yang punya catatan. Silakan.
Enggak. Atau masih ngantuk, masih buka-buka, masih nyari-nyari. Kalian? Silakan Bu Anissa. Baru buka, Gus. Baru masuk. Oh, baru masuk. Iya, iya. Siap-siap. Yang ada yang sudah punya catatan. Silakan. Sambil nunggu dulur-dulur yang lain bergabung. Izin Gus Bari dan dulur-dulur sambil menunggu dulur yang lain. Lanjut pembahasan dari Quran surat Maryam selanjutnya tadi, yaitu ayat 8 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika Nabi Zakaria berdoa dan minta anak kepada Allah, Nabi Zakaria menyadari bahwa yang pertama istrinya mandul, kemudian yang kedua usia pun beliau juga sudah sepuh. Akan tapi dalam ayat ini Allah berfirman bahwa bagi Allah itu mudah. Engkau telah aku ciptakan dari sebelumnya tidak ada. Kemudian Nabi Zakaria mohon pada Allah untuk diberikan tanda kalau istrinya itu hamil. Kemudian Allah berfirman bahwa tanda nanti istri Nabi Zakaria itu hamil, bahwa engkau Nabi Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 hari. Kemudian selanjutnya Nabi Zakaria keluar dari mihrab, kemudian menemui umatnya dengan hanya memberikan isyarat saja untuk bertasbih pada waktu petang dan siang hari, dan pada waktu pagi dan petang. Sehingga saat ini benar-benar istri Nabi Zakaria mengandung. Selanjutnya kemudian lahirlah Yahya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai Yahya, pelajarilah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh dan Allah memberikan hikmah semenjak kecil. Sadaqallahu adzim. Kemudian Allah memberikan rasa kasih sayang kepada sesama, bersih dari dosa dan sangat bertakwa. Selanjutnya, Nabi dan Rasul sangat menyayangi diri lain, itu melebihi diri sendiri. Ini adalah rahmat yang diberikan Allah, yang mana ini ditegaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 9. Di sana dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Sadaqallah. Ngapunten. At-Taubah ayat 128. Izin, saya salah. 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.
Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sadaqallahu adzim. Saat itu GG dawuh, Glory dawuh bahwa minimal kita menyayangi orang lain itu sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Selanjutnya, kelebihan Nabi Yahya adalah sangat berbakti kepada orang tuanya, tidak sombong dan tidak durhaka. Terakhir, kesejahteraan yang diberikan Allah bagi Nabi Yahya itu mulai dari saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan juga saat dibangkitkan hidup kembali. Demikian, Saudari dan dulur-dulur, ayat 8 sampai 15. Bersun. Oke, alhamdulillah panjang lebar sekali dan bagus sekali dari Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Oke, selanjutnya di Izin Gus. tentang hal-hal yang sifatnya Izin Gus, ayat 27 sampai 23 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah proses melahirkan, memang ini ya, kita kalau itu indah, makanya ngaji itu pentingnya di sana. Oke, silakan. Selanjutnya. izin Gus. Halo. Silakan Bu Dia. Oke. Ayat 27 hingga 33 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah proses melahirkan sendirian yang tanpa bantuan orang lain, Ibu Maryam begitu berat penderitaannya yang dialami oleh Ibu Maryam. Mengapa seorang Ibu Maryam yang sangat mencintai Allah memberikan sepenuhnya dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah, malah diberi cobaan yang begitu berat dengan hamil tanpa suami. Tapi Ibu Maryam tetap yakin, tunduk patuh dengan perintah Allah. Bahkan setelah melahirkan, Ibu Maryam disuruh balik ke kampungnya yang beliau tahu akan dihina oleh kaumnya karena hamil tanpa suami itu. Tapi Ibu Maryam tetap kembali ke kampungnya dengan menggendong bayinya, which is Nabi Isa. Setelah sampai di kampungnya, beliau diolok-olok kan membawa sesuatu yang sangat mungkar. Dan dikatakan juga bahwa ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangainya gitu. Tapi kenapa kamu menjadi seorang perempuan bezina yang diolok-olok seperti itu oleh kaumnya. Kemudian Ibu Maryam itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh berbicara. Ketika dihina-hina, diolok-olok itu kata Allah nggak usah jawab gitu, nggak usah ngomong apa-apa gitu. Kemudian Allah memerintahkan Ibu Maryam untuk menunjuk pada anaknya, dan kaumnya berkata, kenapa kami harus bicara dengan anak-anak bayi yang masih dalam ayunan gitu. Kemudian dengan kuasa Allah menunjukkan kebesarannya, Nabi Isa yang masih bayi itu pun bisa berbicara dan membela ibunya dan berbicara, sungguhnya Bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja dan aku berada, memerintahkan sholat dan zakat selama aku hidup. Berbakti pada ibuku, tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Nabi Isa sudah ditunjuk sebagai nabi ketika beliau masih bayi, dan di sini saya notice sudah diperintahkan sholat dan zakat juga.
Jadi jelas-jelas Nabi Isa juga sholat dan berzakat. Begitu Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Dia yang menyoroti surat Maryam, memang inti dari surat Maryam itu ada di kisah tentang Ibu Maryam ya, yang memang di samping menawarkan banyak pelajaran juga mengilustrasikan betapa banyak penderitaan yang dialaminya. Nah, ini yang memang penting untuk di benar-benar pelajari. Oke, selanjutnya silakan. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Halo. Izin Gus. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, monggo silakan. Monggo silakan. Waalaikumsalam, monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Itu engkau tidak aku ciptakan sebelum itu. Engkau belum terwujud sama sekali. Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku sesuatu tanda. Berikan aku sesuatu tanda, ya Allah. Engkau tidak dapat, Allah berfirman, engkau tidak akan dapat bercakap-cakap selama 3 malam, padahal engkau tidak sehat. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka untuk bertasbihlah. Kamu memberi isyarat kepada mereka untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang. Berdoalah selalu kepada Allah dengan suara yang lembut dan selalu sabar menunggu ketetapan Allah. Bertasbihlah dengan membaca istighfar. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya akan terjawab. Demikian catatan saya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa Lahji. Ini contoh yang baik juga. Beliau masih sudah sepuh, tapi tetap rajin mencatat. Ini menjadi pelajaran untuk yang masih muda, kudunya ya lebih rajin mencatat, karena belum sepuh. Masa kalah sama nenek Anissa Lahji ini. Mas Mahmud, mana catatannya? Saman masih muda tuh. Ini Bu, ini aja masih, apakah lah ya karena sudah tua makanya punya sempat Gus. Nanti kalau sampean sudah tua terus aduh sudah tua, no. Nggak bisa pakai laptop. Ini Bu Anissa Lahji nggak pakai laptop, alhamdulillah punya catatan juga. Ini yang muda-muda harusnya tersinggung gitu. Gitu. Memang istiqomah itu susah. Kadang memang di awal-awal ngaji itu sering bawa catatan tulisan gitu. Ngaji, tapi lama-lama ya capek.
Kecuali Pak Agus itu. Ya, jadi terima kasih Bu Anissa, tetap semangat. Ini nanti biar untuk motivasi kita-kita yang masih muda-muda atau yang masih mengaku muda. Silakan. Selanjutnya. Alhamdulillah. Masa di provokasi gitu enggak muncul. Silakan, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ratmi. Saya mau menyampaikan sedikit catatan saya, mudah-mudahan tepat insya Allah. Dari ayat 65 sampai dengan 72. Yang perlu kita sadari, harus kita pahami bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhannya manusia, akan tetapi Allah itu juga Tuhannya seluruh alam, yang menguasai bumi dan langit dan di antara keduanya itu. Jadi benda-benda yang kelihatannya mati itu sebenarnya itu benda hidup, dapat berbicara dengan Allah. Contohnya apabila Al-Quran itu diturunkan di gunung, maka gunung itu akan hancur karena takut dan taat kepada Allah. Kita harus mengubah mindset kita. Sebenarnya untuk biaya hidup itu dicukupi oleh Allah. Apa yang membuat kita menjadi sengsara? Itu karena merasa kita itu hidupnya sangat sulit karena kebutuhan yang melebihi, yang berlebihan. Misalnya sifat serakah. Sifat manusia itu ingin memiliki segalanya, ingin yang mewah-mewah, sehingga hidupnya menjadi kesulitan. Padahal bumi yang diberikan oleh Allah itu cukup bagi manusia jika kita tidak serakah. Jika kita mengikuti aturan Allah, kita ini adalah sekali pakai, maka harus teguhlah dalam menyembah kepada Allah. Jasad yang tinggal di bumi itu dan rohnya diterbangkan kemana sesuai dengan apa yang kita usahakan sewaktu kita masih hidup. Dan di akhirat itu kelihatannya manusia itu muda, tetap muda, karena waktu itu sudah tidak berputar lagi. Dan orang-orang kafir itu tidak percaya, berkata bahwa apakah mungkin kalau kita sudah mati menjadi tanah akan dihidupkan kembali? Padahal itu bagi Allah sangatlah mudah. Yang dahulunya kamu belum ada saja menjadi ada. Apalagi yang sudah hidup, sudah ada, sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Maka sembahlah Allah dengan teguh dalam beribadah kepadanya. Kalau kita percaya terhadap segala peraturan yang Allah tentukan dan ketentuan Allah itu, kita akan, kalau tidak percaya akan merugi. Allah Maha mengetahui siapa besok yang akan menetap di neraka. Maka marilah kita berusaha agar tidak mampir ke neraka, mentobati segala kesalahan mumpung nyawa masih ada pada tubuh kita. Yang perlu kita ingat, setiap langkah itu penting, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana akhir bagi kehidupan kita. Mungkin itu Gus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Suratmi Tenggalek tentang semua langkah adalah penting, tapi yang terpenting adalah langkah terakhir. Tapi karena kita tidak tahu kapan langkah terakhir itu ada, maka semua langkah menjadi penting. Itu cara pentingnya. Silakan. Alhamdulillah, kan banyak ini senang jadinya. Ayo, monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak, tua muda, silakan. Bu Parni, Kalimantan Timur, monggo lanjut. Izin Gus. Mohon izin untuk belajar mengulang kembali catatan dari Gus Glory. Namun sebelumnya mohon maaf karena kurang lengkap. Surat Maryam ayat 46 sampai 51. Nabi Ibrahim menegur ayahnya bahwa agamanya itu salah dan menyuruh ayahnya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi dijawab oleh ayahnya,
Hai Ibrahim, berarti kamu itu orang yang membenci Tuhanku. Dalam penyembahan kepada Tuhan kita perlu bimbingan. Kalau tidak akan melenceng. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Tuhan mereka tidak berkuasa, hanya sebuah patung, tetapi ayahnya malah ingin merajam dan ingin mengusir Nabi Ibrahim dan menyuruh meninggalkan ayahnya. Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ayah, dan akan aku mintakan ampun untukmu. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhannya sangat baik dan pemberi manfaat, tidak seperti Tuhan ayahnya. Di sini jika kita mau melihat Tuhan kita baik, maka kita harus mengawali dengan bersyukur. Nabi Ibrahim berkata, kalau Nabi Ibrahim akan meninggalkan ayahnya dan menjauhi dari apa yang mereka sembah dan akan tetap menyembah Tuhannya dan akan tetap mendoakan ayahnya. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, dia anak itu dan semua turunannya dianugerahi tutur kata ke cerita yang baik. Dan Nabi Ibrahim semuanya terpilih menjadi nabi dan rasul. Mekaten bos niku catatan kula, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Patni dari Kalimantan. Kalimantan sudah, Bali sudah, Jawa sudah. Ini Lombok, Australia tadi juga sudah. Jawa yang kurang ini. Sama Sumatera belum muncul murojaahnya, catatannya, reviewnya. Ayo. Ayo Sumatera mana reviewnya? Atau nanti ditambahi dari Bali dan Jawa lagi. Masa? Ayo Sumatera, jangan cuma rebutan plat nomor mobil aja. Ayo. Maka kita punya ayat 1 sampai 98 ayat banyak. Itu dimulai tanggal berapa kemarin itu? 17 September dan selesai tanggal 5 ya sekarang. Selesai tanggal 4 kemarin. Di berapa hari itu? 98 ayat diselesaikan dalam 17 hari. Dalam 17 hari surat Maryam. Iya, dikurangi hari Jumat. Maka, ayo. Nah, kalau nggak ada saya akhiri, soalnya saya belum sarapan juga nih. Ayo, mana caranya? Oke, Pak Sur, silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan ayat surat Maryam ayat 94 sampai 98 atau ayat terakhir. Allah itu maha tahu. Allah itu maha teliti. Dia tahu jumlah sesuatu yang ada di darat, laut, dan langit. Baik itu jumlah semut, burung, ataupun jumlah semua dari masing-masing binatang. Allah itu tahu. Orang beriman dan dekat dengan Allah, maka akan ketularan sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu pengasih dan penyayang. Hilang sifat pemarah dan pendendam, yang ada hanya sifat kasih sayang pada sesamanya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena disesuaikan dengan kondisi umat yang pada waktu itu memang menggunakan bahasa Arab.
Ini bertujuan untuk memudahkan pada umatnya agar bisa dimengerti dengan bahasa Arab tersebut. Ini tertulis dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan di ayat lain, surat Asy-Syu'ara ayat 195, surat An-Nahl ayat 103, Allah juga sama yang intinya bahwa Nabi Rasul diutus di bumi untuk umatnya sesuai dengan bahasa kaumnya sendiri agar mudah dimengerti, agar mudah dipahami. Mungkin itu Gus sedikit yang bisa saya jelaskan. Mengapunten kata. Maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suryono sudah memberikan titik masuk tentang juga dalam konteks inian. Selanjutnya, silakan. Dari daerah pegunungan dingin sudah. Itu di Mas Suryono itu di Banjarnegara. Saya masih nunggu ini yang dari Sumatera ini yang belum muncul ini. Silakan Mbak Umi. Nambah sedikit ya Gus. Hanya orang-orang yang beriman dan menjalankan kebajikan oleh Allah akan ditanamkan dalam hatinya rasa kasih sayang. Yang dimaksud orang beriman, ingat saya yang diberikan Gus Glory, beriman itu harus disertai dengan amal yang soleh. Setiap yang beriman harus berbuat kebajikan. Iman itu harus diniatkan dalam hati, kemudian diikrarkan dalam ucapan, dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi bila mengaku beriman, tetapi tidak berbuat kebaikan, itu belum bisa dikatakan beriman. Beriman harus disertai perbuatan yang baik. Mungkin itu Gus tambahan saya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ratmi. Siapa? Mas Mahfud? Gus, izin untuk Silakan. dan catatan Quran surat Maryam ayat 59 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Generasi awal tiap nabi itu baik. Mereka benar-benar mengamalkan ajaran nabinya seperti apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ketika umat nabi itu masih ditunggu nabinya, tetapi begitu nabi wafat mereka berubah sudut pandangnya. Disebutkan dalam hadis bahwa sepeninggalku manusia akan kehilangan kemurnian agamanya. Lama-lama orang akan berpecah belah ketika ditinggal oleh nabinya. Mereka seperti buih di atas lautan, sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran nabinya. Mereka mulai meninggalkan sholat dan mereka mengikuti syahwat. Mulai meninggalkan ibadah yang diumat. Mereka sombong, mereka angkuh, bermewah-mewahan, bermusuhan dalam urusan dunia. Mereka saling membenci, sombong hingga kelewat batas. Dan itu terjadi sekarang. Kalau dulu ditinggal oleh setiap nabinya, kecenderungannya begitu. Maka mengikuti syahwat. Kalau kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 dan 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik.
Quran surat 15, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang bertakwa, tersedia di situ mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu kan jelas, zuyina linasi hubu syahwat, kecintaan yang sesuai dengan hawa nafsu, yang biasa disebut 5F. Itu sumber utama kenapa mereka adolus sholata, meninggalkan sholat, juga meninggalkan sendi-sendi utama ajaran para nabinya. Tetapi mereka masih menganggap memegang teguh para nabinya, padahal mereka sudah jauh melenceng. Lah, ketika ratusan tahun kemudian dan kerusakan itu sudah tingkat parah, labelnya, lahirnya, akunya masih membawa ajaran nabi sebelumnya. Tapi di mata Allah tidak. Kamu sudah rusak, kamu sudah melenceng. Maka kemudian Allah menurunkan lagi seorang nabi, seorang rasul untuk memperbarui umat dalam urusan agamanya biar sesuai on the track. Tetapi apa yang terjadi? Para nabi yang datang pasti didustakan oleh umat nabi sebelumnya. Dianggap ajarannya baru, gawe-gawe, ekstrim, dan segala macam. Karena memegang, melawan arus utama. Padahal arus utama itu sudah rusak. Ini disebutkan bahwa selain adolus sholata juga adolus sahwa. Kecuali hamba-hamba Allah, bahkan di zaman fitrah pun mereka tetap bertaubat, menyadari kesalahan-kesalahannya, dan untuk bertaubat seseorang harus mengetahui dosa-dosanya. Dan untuk tahu dosanya orang harus humble, orang harus rendah hati. Supaya apa? Supaya mereka mau dikoreksi dan mengoreksi diri, baru nanti ketemu dosa-dosanya. Kalau tinggi hati dan tidak mau mengikuti arahan Nabi, ya nanti manusia lepas kendali. Ketika lepas kendali dia akan melenceng dari nabinya, tapi tidak merasa. Tapi kita masih mempunyai kesempatan atau pengecualian. Siapa yang bisa selamat di zaman adolus sholata wa adolus sahwa tadi, yaitu orang-orang yang bertaubat, orang yang beriman, dan orang-orang yang selalu mengerjakan kebajikan, mereka itu akan masuk surga yang mereka tidak lagi mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Itulah surga yang akan diwariskan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Matur suwun Gus, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Mahfud, panjang dan lengkap, luar biasa. Selanjutnya siapa? Izin Gus. Bu Kemala, silakan. Ya, singkat saja Gus. Setiap di akhir pengajian saya mengutip kata-kata dari Gus dari ayat ini. Tetap berdoa dan optimis, jaga kehormatan diri dari iman. Jangan tergoda berhala modern, yakin Allah Maha Rahmat. Ingat hidup ini sementara, akhirat tujuan sejati. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Sebuah kesimpulan yang padat, singkat, dan tepat ya, dari Bu Kemala. Dari akhir dari ayat. Ini berarti yang bagian ngambil kesimpulan ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kemala. Lanjut, siapa lagi? Alhamdulillah banyak hari ini. Senang saya. Berarti nyantol ini tebaran benihnya. Silakan Mbak Azifatul Azifah atau siapa ini? Angkat tangan, silakan. Siap Gus, izin mereview di Quran surah Maryam ayat 16 sampai 21. Ya, ini suatu kisah yang memilukan. Karena bagaimana seorang perempuan sangat solihah dengan Allah, yakni hukum Taurat. Dan isi Taurat itu isinya sama dengan Al-Quran, walaupun isinya lebih lengkap. Ibu Maryam adalah perempuan suci, hidup di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Beliau ingin menyepi atau bertapa untuk menyucikan segala hati dan jiwa, bahkan membuat tabir jauh dari keluarganya. Memang diserahkan jiwanya kepada Allah, tidak ada rencana nikah, dunia, atau memutus rantai-rantai itu. Tempat itu di bilik kecil. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki sempurna yang ganteng. Basyaron Tawiyya. Ternyata Ibu Maryam ketika melihat orang ganteng itu tidak seperti perempuan zaman sekarang.
ketika Ibu Maryam didatangi, maka Ibu Maryam itu berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada itu semua." Pelajaran yang dapat kita ambil, yakni menjaga pandangan. Kenapa perempuan harus menutup aurat? Yakni terdapat pada keterangan Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, di Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yakni di Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, "Hai perempuan, hendaknya kamu menjaga dirimu di rumah. Karena Allah tahu, bukan nggak boleh keluar, tapi hanya untuk keperluan-keperluan yang penting. Melainkan tugas perempuan. Riset orang Barat, kalau ingin menghancurkan negara, maka hancurkan keluarganya. Dan jika ingin menghancurkan keluarganya, maka hancurkan perempuannya." Di Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, aurat itu bukan soal tubuh, tapi kehormatan. Jika tubuh itu asal menutup atau melapisi walau kelihatan. Namun kehormatan itu berpakaian longgar, agar identitas kita dikenal dan tidak diganggu. Di Quran Surah An-Nur ayat 30-31, "Jadi yang dimaksud adalah jilbab yang longgar. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali pada yang mahramnya, dan jangan menghentakkan kakinya." Itulah yang diinginkan Ibu Maryam menjadi seorang yang terjaga. Dan ketika malaikat menyampaikan apa yang diamanahkan Tuhan kepada Ibu Maryam terkejut atau kaget. Karena bagi Allah itu mudah, dan itu menjadi tanda kekuasaan. Dan itu adalah sesuatu yang ditetapkan. Maka pada saat itu Ibu Maryam hanya menangis. Lalu ada sebuah pertanyaan di Quran Surah An-Nur ayat 31, yakni bagaimana dengan hamba sahaya? Itu bukan staf dan lain sebagainya, tapi budak itu adalah properti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Tarunia Siva. Ada lagi? Ada yang masih punya catatan? Oke. Ada dari Sumatera, dari Kalimantan, Jawa, Singapura, Australia, ada? Oke. Salah satu kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, dirahmati Allah, selesai surat Maryam selama 17 hari, dan insya Allah besok kita akan lanjut hari Senin dengan surat baru, yakni Toha. Dan insya Allah juga masih banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik pelajaran darinya. Siap-siap saja untuk dicubit kanan kiri, dicolek kanan kiri, kesadaran spiritualitas kita yang selama ini kadang tertidur lama, supaya kita bangkit kembali untuk menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa lagi. Semoga Allah merahmati kita dalam surat al-mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma inna min al-jannati barik lana fi ma'tiyati wa qina syarra ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hasana min jannah. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma fa'al risatana. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Rabbana lana khamna dana nafasana kafiran dana hasana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurrun bismillah. Jangan muslimin lakum kiradan wa sallam. Allahumma afriq lana sabra wa safi lima nafa'ana kama kafirin Allahumma fa'adil sama'u. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri ma fi syarri syaitan syarri a'udzu billahi min syarril bala wal badar kasyaf wal sulh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan